Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fakirin illa wadda yawmal qiyamah innahu kana utiyakutan fid dunya. Wa Allah ta'ala ila Ismail alaihi salam utlubni innal munkasirati qulubuhum. Qala wa man hum? Qala al-fuqara as-sadiqun. Qala sallallahu alaihi wasallam ahad belum min al-fakir bila kana radiyan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah yaumul qiyamah aina sahwati min khalqi. Fatakulul malaikah wa man hum ya rabbana wa yaqul fuqara'ul muslimin al-qani'un bi ata'i ar-radun bi qadari adkhiluhum al-jannah wa yadkhulunaha wa yaqulun wa yashrabun wan nas bi hisabi yataraddadun. Hadirin, masih menjelaskan tentang keutamaan fuqara. Tapi fuqara itu kan ada yang iris, ada yang zahid, tapi ini fuqara yang ridho dengan kefakirannya, onek yang menerima dengan kefakirannya, as-shadiq. Itu penjelasan tentang itu. Nah, sebelumnya diawali dengan sabda Rasulullah SAW. Islam makanan aisyuh kafafan wa qana'ati. Betapa bahagianya orang yang dikasih hidayah oleh Allah kepada agama Islam, lalu kehidupannya cukup-cukup saja dan dia menerima. Betapa bahagia. Jadi artinya apa? Dalam masalah dunia atau biaya hidupnya tidak lebih tidak kurang, tidak kurang, pas-pasan. Santai lah. Iya, pas-pasan. Untuk mobil pas, pesawat pas, pasan ya. Kok enak kan Mau haji pas, iya. Rumah pas, Karena dia mobil pas-pasan. pas gitu. Paling enak kok. Yang kok ditafsir di dewek. Ayam itu Fakir, tapi dia bertitel sebagai fakir. Nah juga Nabi pernah bersabda tidak ada seseorang nanti di hari kiamat, tidak ada seseorang baik itu waktu di dunia orang kaya atau orang fakir, kecuali menginginkan waktu di dunia itu dia dikasih kut saja di dunia itu. Yang penting ada beras yang bisa dahar. Tahu dengan uyah, tahu dengan apa aja itu. Yang penting ada beras gitu aja. Nanti itu di orang fakir, orang kaya itu tuh pinginnya itu di akhirat itu seperti itu. Andai saja itu saya tuh waktu di dunia itu cuma yang penting ada beras saja waktu di akhirat. Waktu di akhirat. telat. Nah ini kita belum terlambat. Oh iya. Belum terlambat. Menceritakan yang sudah telat. Iya. Itu semuanya berharap seperti itu, baik orang fakirnya atau orang kayanya. Itu andai saja di dunia itu dalam kehidupan itu yang penting ada beras gitu. Setiap hari udah ada beras. Alhamdulillah. Mungkin lauk pauk ini ada bisa menang. Dan itu yang paling diingini sewaktu orang udah nyampe di akhirat. Kita mencoba untuk menciptakan seperti itu kira-kira sebelum terlambat penyesalan di sana itu. Dan Allah pernah memberi wahyu kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, wahai Ismail, carilah aku indal mungkasirati qulubuhum, orang yang melangsa hatinya, yang melangsa hatinya, yang pecah hatinya, hancur hatinya. Carilah, kamu akan menemukan diriku pada orang-orang yang mungkasirati qulubuhum. Akhirnya Nabi Ismail tanya, manhum? Qala al-fuqara as-shadiqun. Mereka adalah orang-orang fakir yang shadiq, adalah al-muqassirati qulubuhum. Sebab kalau orang fakir mukanya nyata itu. Kalau ibadah itu mantep, apanya mantep sebenarnya mah. Penting Islam udah ada di hatinya.
Islamnya udah mantep, nanti itu terasa sekali yang namanya nikmatnya lazzatul ibadah itu. Jadi untuk menemukan Allah itu pada mereka itu, dan seperti bagaimana wali Allah kepada Nabi Allah Ismail, carilah diriku itu pada al-mukasirati qulubuhum, yaitu as-shadiq al-fuqara as-shadiqun. Iya. Dan juga Nabi pernah bersabda, la ahad afdal minal fakir. Tidak ada seseorang yang lebih utama dibandingkan orang yang fakir. Bila mana dia ridho, bila mana dia rela, puas dengan kefakirannya. Dia puas dengan kefakirannya. Itulah ahad afdal gitu. Itu baik. Diajar. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah telah berfirman di hari kiamat, aina sofati min khalqi, mana pilihan-pilihanku dari makhlukku. Tanya kepada malaikat, mana orang-orang pilihan dari makhlukku, kata Allah itu. Akhirnya malaikat tanya, manhum ya Rabbana, siapa sih mereka itu ya Tuhan kami? Fayaqulu fuqarul muslimin al-qani'un bi'ata'i. Mereka itu orang fakir dari orang muslim yang menerima dengan pemberianku yang sedikit, ar-radun qadari, dan dia ridho dengan takdirku, maka masukkan mereka ke surga. Akhirnya apa? Mereka masuk ke surga, makan-makan, minum-minum, sedangkan yang lain dalam proses hisab. Rasanya Dan ini adalah qani arodi, fakir menerima atau yang puas dengan dia dikasih kefakiran oleh Allah. Sangat puas gitu. Sangat puas. Puas sekali dikasih kefakiran. Sebagaimana ya nanti Abu Darda itu lebih memilih kefakiran daripada kekayaan. Wa mazahid, adapun orang fakir zahid, itu nanti ada pembahasannya di juz yang kedua kitab Nahwu. Adapun dalil asar fadilah fakir yang koni itu ada dalil dalil hadis, dan ini dalil asar itu para sahabat ridho al qanaah. Maka sangat banyak sekali tentang ridho dan qanaah, tentang makalah-makalah para tabi'in, para sahabat, itu sangat banyak. Dan kita tidak ada keraguan bahwa kebalikan daripada qanaah adalah toma. Kebalikannya toma. Jadi kalau orang tidak qanaah berarti dia orang toma. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, hina toma, bahwa yang namanya toma itu adalah kefakiran yang sebenarnya. Dan kita putus asa dari apa yang di tangan manusia itu adalah kekayaan yang sebenarnya. Dia tidak punya apa-apa, tapi tidak membutuhkan selain Allah. Itu sebenarnya dia goni. Dia punya apa-apa, tapi masih membutuhkan apa yang ada di tangan orang lainnya. Tetap dia sebagai itu adalah kefakiran yang depan mata. Jadi yang masalahnya itu bukan masalah ada tidaknya, tapi masalah hatinya sebenarnya. Itu apa, kona atau toma gitu aja. Kalau konaah ya berarti ya walaupun tidak punya apa-apa ya woni. Dia punya apa-apa tapi masih membutuhkan yang ada di tangan orang lain ya. Fakir. Punya apa-apa konek ya. Nanti ada di belakang itu. Punya apa-apa konek mas. Wainau yasa amma fi dinas wa qanaah. Jadi seseorang yang dia tidak memerlukan apa yang ada di tangan manusia dan dia menerima dengan keadaan seperti itu, maka istaghna anhum, dia udah merdeka itu anhum istaghna. Waqala Abu Mas'ud, ma min yaumin illa wa malakan yudani. Tidak ada satu hari lewat kecuali malaikat selalu memberi tahu minta dari bawah aras. Ya ibn Adam, qalilun yaqul khairun min katsirin yubti. Wahai anak Adam, sedikit tapi mencukupimu itu lebih baik daripada banyak, tapi membuat kamu itu lacut, membuat kamu itu melakukan dosa-dosa.
Waqala Abu Darda tidak ada seorang pun kecuali dia akalnya kurang. Bila mana dia dikasih dunia banyak merasa senang, akhirnya apa, hidupnya foya-foya, tidur nyantai gitu. Itu menunjukkan kekurangan akal orang itu. Sedangkan hari dan malam berjalan, habis umurnya, tapi dia tidak menyesalinya gitu. Akhirnya untuk semuanya terpenuhi. Nah, udahlah, akhirnya itu tinggal nonton TV, refreshing lagi, pulang tidur lagi, umur berjalan, tapi dia tidak menyesali dengan dihabiskannya waktu cuma dengan hal-hal tadi. Itu tuh orang yang akalnya kurang. Senang. Aduh, senang. Iya. Udah semuanya tertipu, udah tinggal nggak mikirin apa-apa, dibuat senang-senang aja. Sedangkan umur itu berjalan terus. Tapi dia tidak sedih dengan seperti itu. Cari justru kesenangan. Lah itu akalnya kurang. Betul. Abu Darda. Jadi betapa celakanya seseorang anak Adam, hartanya lebih tapi tidak ada kemanfaatan, sedangkan umurnya selalu berkurang. Itu harta lebih, itu tidak ada mau dimanfaatkan buat apa, dianggurkan saja gitu. Betapa celakanya itu anak Adam yang seperti itu, punya harta lebihan harta tapi dianggurkan saja, sedangkan umur selalu berkurang. Panjang umur. Umrun yangkus gitu tuh. Ada apa lagi? Tidak ada manfaatnya gitu tuh. Tidak ada manfaat dianggurkan. Seperti kita gitu, tidak dipakai apa-apa, udah aja. Tidak dimanfaatkan. Itu betapa nelangsa nanti di sana itu. Betapa lebihnya akan yang seperti itu. Wakilah ibadah hukama, orang yang ahli hikmah. Pernah ditanyakan siapa sih orang kaya itu? Beliau menjawab, ilatu tamannik waridok bima yaktub, yaitu sedikit harapan angan-anganmu, impianmu, dan kamu ridho dengan apa yang mencukupkanmu gitu. Cukup, terus tidak punya impian, keinginan yang muluk itu adalah al-ghani. Cukup tapi impiannya selalu pengen ini, wah ya. miskin itu kalau kasratu tamani gitu. Tapi yang ghani itu adalah kilatut sedikit impian untuk Wakilah juga dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, beliau adalah min ahlin ni'am di Khorasan, seorang raja di tanah Khorasan sebelum beliau jadi pelaku sufi. Itu dia lagi duduk di singgasananya yang tinggi. Terus di sana di alun-alun lah, umpamanya di alun-alun, dia lihat ada seorang lelaki di pojok itu di bawah pohon yang rindang itu cuma memegang satu roti. Dia makan, dia tertuju lihat lagi di singgasananya, melihat aja makan roti, habis itu tidur nyenyak, udah nikmat pisan gitu. Walaupun di bawah pohon gitu. Akhirnya pas sampai Ibu Aham tak bilang kepada itu Hilman, kepada pelayannya, nanti orang itu tuh yang lagi tidur kalau udah bangun suruh datang ke sini ya. Suruh datang. Lama akhirnya dia bangun didatangkan. Kalau Ibrahim ayu rojol akata rogif, kamu tadi makan roti? Iya. Kamu waktu makan roti lapar? Iya. Terus kamu merasa kenal dengan roti satu itu? Iya. Terus kamu tidur enak, nyenyak sekali katanya. Akhirnya berpikir, apa yang mesti saya berbuat gitu supaya ketika posisinya di dunia tapi hatinya menerima dengan keadaan seperti ini. Kita mah di istana pusing terus katanya. Aduh, pengen berburu, pengen ini. Lihat orang itu nikmat pisan, nggak punya rumah, di jalan makan roti tidurnya nyenyak tanpa beban itu. Gimana rasanya?
bagaimana hidup di dunia tapi bisa menerima seperti itu. Hanya kan secara ceritanya kejadiannya banyak, makanya beliau keluar dari istana. Jadi pelaku. Dan pernah seorang laki-laki bertemu dengan Amir bin Abdul Qais. Sedangkan Amir itu lagi makan garam, buah bakolan dan sayuran. Waqala lahu, akhirnya seorang laki tanya kepada Amir itu, "Ya Abdullah, aradita minad dunya bihada?" Kamu puas dengan dikasih dunia seperti ini, makan sayuran cuma dengan dunia saja. Enggak ada apa sih kalau ininya bumbu lezat bumbu lezat itu di lapisan daging apa? Oh iya, saya puas sekali. Bihada faqala ada al alaman dia bisa dimindali. Apakah saya akan beritahu kamu orang yang ridho tapi lebih jelek dari itu? Siapa sih? Mereka yang puas dengan dunia yang Allah berikan kepada dirinya, walaupun dia dapatkan dunia itu untuk menggantikan dengan akhirat itu sangat jelek sekali. Dia rela menjual akhiratnya dengan dunia itu sangat jelek. Wakana Muhammad bin Wasi rahmatullah alaih pernah dia mengeluarkan roti dari sakunya, roti garing ada di sakunya. Roti garing itu diambil, coba dibasahin sama air tawar, kopi manis, dibasahin sama air tawar. Wal billah, wa yakul lalu dimakan. Wa yakul man radiya min ad-dunya bihadza lam yasilaha. Barang siapa yang puas dengan dunia seperti ini, maka dia tidak membutuhkan siapapun. Lalu Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah la'ana aqwaman mengatakan Allah melaknat kaum manusia aqsamallah yang Allah telah bersumpah dengan sesuatu tapi manusia tersebut tidak membenarkannya, bahkan mendustakannya. Itu orang yang bilang Allah udah janji, bahkan Allah sumpah dengan sesuatu, tapi kita ragu-ragu dengan sumpah Allah itu, tidak membenarkan. Apa sih? Berupa ayat apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Di langit itu udah disiapkan rezeki kalian. langit ya, tinggal duduk aja. Dan apa yang telah dijanjikan itu udah disiapkan semuanya, gitu tuh. Bahwa Rabbis samawat, demi Rob Tuhan langit dan bumi, itu adalah kebenaran. Tapi kita ragu-ragu saja. Makan apa besok, makan aduh, itulah Allah. Allah alam bisawab. Pahit. Pertanyaan